Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattah ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para jamaah majelis taklim yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mengaji, kita menuntut ilmu, Allah memberikan kemudahan segala urusan kita, ya. Mudah-mudahan Allah tidak mempersulit. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa diterangkan, Wasiatul Mustafa itu adalah wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali, ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita kaji, ya. Yang pertama adalah wasiat Rasulullah itu dijelaskan di dalam kitabnya, belilah kemiskinanmu dengan bersedekah, ya. Artinya kita nggak boleh pelit. Orang pelit tuh hidupnya nggak pernah senang, susah terus. Masalah harta pun, ekonomi pun kurang terus, ada aja yang kurang. Itu kalau orang pelit, ya. Orang pelit itu sangat perhitungan. Kadang-kadang pergi kondangan dengan memberi amplop 50.000 dan makanannya gak enak, dia pulang gerutu dalam pikirannya. Ngasih amplop 50.000, cuman gitu-gitu aja makanannya. Enak pun enggak, gitu kan. Itulah orang pelit. Padahal kita mendatangi walimatul arus itu hukumnya wajib. Dan lebih penting lagi adalah menyumbang, karena setiap orang yang baru menikah itu adalah dia baru mengarungi hidup rumah tangga. Mungkin juga ekonominya belum mapan, ya. Mungkin juga makanya sebenarnya kita nyumbang itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu perlu, karena itu juga nantinya untuk kita juga. Hakikatnya harta kita itu adalah harta yang telah kita sedekahkan, itulah harta kita. Yang kita kantong ini, yang kita punya nih, walaupun di rekening banyak, belum tentu itu harta kita. Bisa jadi untuk orang lain, bisa jadi untuk anak-anak kita, bisa jadi akan menambah masalah bila kita meninggal. Kalau anak-anak kita tidak iman, ya. Kalau kita mau merenung gitu, mau hitung-hitungan secara matematika, kita pergi haji atau umroh itu nggak mahal. Kalau mau kita hitung-hitungan. Taruhlah kita itu bisa kerja selama 40 tahun.
kita kerja selama 40 tahun, itu kalau dihitung per hari kita pergi ke Mekah, karena kita kangen dengan Rasulullah, itu paling hanya 3.000 perak sehari. Kita sudah bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Jadi kadang-kadang orang itu, kenapa kalian nggak pergi haji? Belum mampu gitu. Selalu belum mampu. Ya. Jadi kemampuan itu kebanyakan yang penting sudah niat katanya. Niat itu nggak cukup kalau nggak diawali dengan realisasi. Artinya kita harus mendaftar ya. Jadi itulah syaratnya. Kalau kita mau pergi haji, mau pergi umroh, daftar dulu. Yang penting daftar ya, walaupun berangkatnya kapan itu urusan Allah. Jadi kalau kita udah dalam hati niat, ya kan, terus kita realisasikan dengan mendaftar, insya Allah Allah akan membimbing. Itulah. Yang pertama adalah selesaikanlah, belilah kemiskinanmu dengan bersedekah. Dan ini pengalaman saya, testimoni. Saya itu dulu di kampung saya orang paling miskin. Rumah saya itu terbuat dari bambu yang dianyam. Bahkan saking nggak punyanya uang, kena hujan, kena panas, yang paling bawah itu udah kropos. Kadang anjing aja masuk bisa. Karena bolong. Tapi guru dan orang tua selalu mengajari. Ya, kalau kamu mau jadi orang kaya, bermentallah seperti orang kaya. Jangan bermental seperti orang miskin. Orang miskin itu apa? Adanya mau minta aja. Nggak pernah mau memberi, itulah orang miskin. Jadi setelah saya bisa kerja, yang namanya korban di Idul Adha, saya paksakan setiap Idul Adha harus korban. Nggak punya uang, ngutang. Nggak apa-apa. Yang penting kita mau kerja. Alhamdulillah, nggak lama kemudian kerjaan meningkat. Bermentalah seperti orang kaya. Itu cara menyelesaikan kemiskinan. Selanjutnya adalah belilah kesusahanmu dengan membantu orang lain. Itu kata Rasulullah kepada sahabat Ali. Jadi kita mau senang itu kuncinya satu. Bagaimana kita bisa melayani semua orang yang minta tolong kepada kita. Minimal kalau kita nggak punya harta untuk memberi, kasihlah ide yang bagus. Kasihlah petunjuk yang bagus. Kasihlah saran yang bagus. Minimal kalau anak itu masih nganggur, kita kontak teman-teman kita. Siapa yang ada pekerjaan? Ini ada. Ikhwan kita yang masih nganggur. Carikan. Jadi bukan hanya insya Allah nanti carikan, bukan hanya insya Allah. Dilaksanakan dengan harokah gerakan kita. Ya, artinya siapapun dia, asal dia membutuhkan harus kita bantu. Dalam hal membantu, kita nggak pandang itu agamanya apa. Yang namanya itu manusia, kita bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah kepada sahabat Ali, belilah penyakitmu dengan ridho. Apa yang dimaksud ridho di sini? Artinya kita harus ridho dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita ini di dalam hati gerutu, ya, udah sholat tiap malam, 5 waktu dijalankan, sunnah dijalankan, ya kan. Kerja juga tiap hari, kok masih miskin aja. Rumah enggak bagus, mobil pun tidak punya. Itu saja. Itu namanya orang enggak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belilah penyakitmu dengan ridho, artinya legowo. Pertama kita ridho kepada Allah, selanjutnya kita ridho kepada makhluk. Apapun
yang dilakukan oleh orang terhadap kita, kita harus legowo. Ya, kita jangan sombong, kita jangan angkuh. Mentang-mentang kita ini siapa, terhina sedikit kita sakit hati. Ya, kalau saya orangnya nggak ada sakit-sakit hatinya. Orang mau bilang apa tentang saya cuek aja. Nggak peduli, yang penting kita hanya mengharapkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang jadi zuri atas kelakuan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita sehat. Rasa iri hilang, rasa dengki hilang, rasa sombong hilang. Pokoknya pikiran kita ini plong. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita analisa, orang gila kenapa sehat? Tidurnya di mana-mana, makannya entah apa yang dimakan. Ya, kehujanan, kepanasan. Dia selalu sehat. Karena pikirannya plong, nggak ada yang membebani dia. Orang sakit itu karena punya beban mental nih. Terus tidak sanggup, makanya orang sakit. Cobalah, apapun yang terjadi, kita harus legowo. Dan saya baru belajar setelah kemarin saya kena penyakit. Artinya, saya nggak bisa mengontrol emosi saya. Emosi apa aja, dalam pekerjaan atau apa. Kurang legowo. Ya, artinya hidup ini masih ngoyo. Kenapa kita ngoyo? Karena kita kurang yakin atas pemberian Allah, gitu. Ya, sikit-sikit. Ini kalau nggak kerja nih bisa begini-begini. Mau makan apa gitu? Ini kalau nggak ngojek hari ini nih, besok beli beras. Seolah-olah kita ini meragukan atas rezeki yang Allah kasih kepada kita. Padahal setiap apapun kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita hanyalah mengerjakan apa yang kita mampu. Jadi bedakan rezeki dengan pekerjaan. Pekerjaan adalah kewajiban kita karena kita orang hidup harus beramal. Ya, orang hidup harus beramal. Kalau kita tujukan semua aktivitas kita itu semuanya ibadah. Kita pergi pagi berangkat sore bekerja untuk menghidupi anak istri kita, biar anak istri kita bisa belajar dan bisa taat kepada Allah dan bisa melaksanakan perintah Allah. Itu adalah ibadah. Jangan dianggap ibadah itu hanya sholat, mengaji, dan zikir, ya. Itu hanya pengantar. Pada malam hari ini kita kembali ke pengajian fikih. Minggu kemarin kita mengkaji kitab Nashihul Ibad. Dan ini kita kembali ke fikih. Fikih adalah untuk membenahi amalan ibadah kita. Ya, kalau tasawuf untuk membenahi hati kita. Ya, untuk menyusun hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antara syariat dan hakikat nggak boleh dipisah-pisahkan, ya. Antara tasawuf dan fikih juga nggak bisa dipisah-pisahkan. Hati kita benar kepada Allah, ya. Tapi cara ibadah kita salah, nggak boleh juga. Cara ibadah kita benar, tapi hati kita kepada Allah salah. Keyakinan kita salah, nggak benar juga. Jadi harus saling berkaitan antara fikih dan tasawuf. Kali ini sampai kajian kita pada bab syarat-syaratnya membaca Fatihah dalam sholat. Ini penting, karena kata Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat apabila Fatihahnya kurang benar. Makanya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Syurutul Fatihati, adapun beberapa syarat-syaratnya Fatihah itu asyaratun, ada 10 macam. Syaratnya membaca Fatihah
ada 10 macam. Apa itu syarat? Syarat adalah suatu hal yang amalan tersebut tidak sah apabila kurang syaratnya. Ya, jadi Fatihah kita nggak sah dalam sholat apabila syaratnya tidak dipenuhi. Yang pertama adalah at-tartibu, tartib atau berurutan dalam membaca Fatihah. Nggak boleh ayat yang ke-7 dibaca duluan, ayat yang pertama dibaca belakang, nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua adalah wal mualatu dan berkelanjutan. Dalam membaca Fatihah harus berkelanjutan. Tidak boleh ada jeda terlalu lama. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha dan menjaga beberapa hurufnya Fatihah. Artinya yang hak dibaca hak, yang kho dibaca kho. Ya, mungkin kalau yang sudah tua-tua dimaklumi karena lidahnya sudah agak cadel, yang masih muda hendaknya belajar makhraj ya. Hak itu bersih, kho itu agak ngeres suaranya. Ya, ya ta itu adanya di bibir, po adanya lidah bertemu dengan bibir. Sirotol ladzi nggak boleh sirotol nggak boleh. Sirotol ya. Yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Yang keempat adalah wa mara'atu tasdidatiha dan menjaga tasdidnya di dalam membaca Fatihah. Nggak boleh diam sejenak atau lama dengan catatan berniat memutus bacaan Fatihah. Itu yang nomor 5. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal, kita berhenti sejenak dalam wakaf dengan niat memutus bacaan Fatihah itu tidak boleh. Ya, di hati niat kita memutus ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terus kita lagi baca Fatihah, ada orang bersin. Ya, kita bilang apa namanya? Yarhamukallah, tidak boleh. Ya, atau dalam hati tidak boleh. Jadi itu sudah memutus bacaan Fatihah. Ya. Tadi yang nomor berapa ya? Nomor 5. Nah, nomor 6 adalah wa qiraatu kulli ayatiha dan harus membaca keseluruhan ayat-ayat Fatihah. Wa minha dan itu sebagian dari Fatihah al-basmalatu yaitu membaca bismillah. Itu adalah bagian daripada Fatihah yang mana enggak boleh ditinggalkan dalam sholat. Ya, boleh dibaca jahar bagi menjadi imam, boleh dibaca sir. Ya, itu semuanya ada dalilnya. Sedangkan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hukumnya sunnah hayat yang minggu kemarin sudah kita bahas. Ya. Selanjutnya nomor 7, wa adamul lahni dan tidak boleh bercadel-cadelan. Makanya orang cadel nggak boleh jadi imam. Ya. Al-muhilli yang merusak bil makna di dalam maknanya. Jadi kita kalau kita memang asli cadel nggak apa-apa, tapi kalau bercadel dibuat-buat dengan merusak maknanya Fatihah tersebut itu tidak boleh ya. Yang ke-8, wa an takuna halatal qiyami fil fardin, hendaknya membaca Fatihah dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu bagi yang
mampu berdiri. Itu adalah syarat yang nomor 8. Yang nomor 9, wa yasma'a nafsahu al-qira'ata. Hendaknya orang yang membaca Fatihah mendengar dirinya sendiri dalam bacaan. Jadi enggak boleh kita membaca, telinga kita harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh hanya qomat kamit, telinga kita tidak mendengar. Itu adalah syarat yang harus kita jalankan. Apabila dalam Fatihah kita membaca dan telinga kita tidak mendengar, enggak sah salat kita. Karena di sini dikatakan syaratnya membaca Fatihah dalam salat, ya. Yang terakhir adalah wa alla yatahallalaha dzikron ajnabiyan, dan tidak boleh menyeling-nyelingi zikir yang lain. Artinya di dalam Fatihah di saat wakof berhenti sejenak kita nggak boleh zikir yang lain. Contohnya ya kayak tadi seperti ada orang bersin, yarhamukallah, nggak boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh. Ya, untuk memberi tahu kalau ada tamu bahwa kita lagi sholat, sami Allah liman hamidah agak dikeraskan dikit biar dia nggak bising ketok-ketok terus. Ya, takbirnya diperkencang. Ya, ini adalah syarat. Yang paling penting adalah menjaga tasdidnya dan makhrajnya. Karena membaca Fatihah tersebut beda makhraj, beda makna. Ya, tadi memang di dalam bacaan kadang-kadang bilang kho masih terbaca ha, ya. Ain kadang suaranya masih seperti alif, kan. A, ya. Bilang to juga kadang-kadang masih mirip-mirip dengan ta. Kalau ta dia lidah ketemu gigi. Kalau po, lidah bertemu bibir, po. Sirotol, opo ama, harus mantul dia. Opo ama. Makanya saya usul, walaupun kita ini udah tua, hendaknya belajar tajwid. Ya, minimal dalam 1 bulan kita paham 1 huruf tapi dengan benar. Ya, minimal 1 bulan kita paham 1 huruf tapi dengan benar. Ya, huruf hijaiyah itu ada 28, taruhlah alif dulu. A, mukmin. Kadang-kadang bilang mukmin, mu'min. Nah, kan. Ya kan? Mukmin itu adalah pakai hamzah. Ya, itu nanti bisa kita bicarakan, kita mengkaji tajwid karena sangat penting sekali. Walaupun kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran walaupun terpatah-patah mendapatkan 2 pahala dalam 1 huruf. Alangkah baiknya kita belajar makhraj dan tajwid biar setiap 1 huruf kita mendapatkan pahala 10. Apalagi kalau setiap hari kita baca 1 juz, sudah berapa kebaikan kita. Ya, itulah yang nanti akan menambal semua kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam menjalani hidup ini kita banyak dosa, kita banyak salah, bisa ditambal dengan membaca Al-Qur'an ini. Seandainya kita sehari ini kesalahan kita 100, kita membaca Al-Qur'an dengan 100 huruf bacaan Al-Qur'an itu sudah bisa menambal dosa kita yang 100 tadi dengan membaca Al-Qur'an lebih dari 100 huruf walaupun salah. Ya, kita ini kan kalau bisa benar, enggak salah. Ya, minimal kesalahan kita tertutupi dengan bacaan Al-Qur'an kita. Jadi hari-hari kita harus menambah kebaikan, nambah terus. Itulah yang dinamakan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah
yazidu wa yanfa, bertambah dan bermanfaat. Ya, artinya kalau hidup kita tiap hari kebaikan nggak nambah dan nggak bermanfaat, kita ini belum mendapatkan keberkahan. Jangan diharap berkah itu rezeki aja. Hidup juga berkah, ilmu juga berkah. Ya, yazidu wa yanfa, selalu bertambah dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau bermanfaat untuk diri sendiri, kambing juga begitu. Ya, kita ini manusia, ya, biar tidak seperti kambing. Ya, mungkin ini saja, nggak banyak-banyak. Ngaji itu sedikit, tapi poinnya jelas dan kita amalkan sehari-hari. Ya, insya Allah ya. Jadi belajar terus. Makhraj dalam Fatihah penting. Kalau kita sholat berjamaah mungkin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ditambal oleh kebersamaan kita dalam berjamaah. Kalau kita sendiri Fatihahnya gelepotan, dari mana jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya kita harus belajar dan terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.